Kebaikan akan selalu mendatangkan kebaikan, entah hari ini, esok, atau nanti. Woyo, jumpa lagi dengan saya Sugi Kiting. Kita mau obrolin yang agak penting, tapi daripada pusing sebaiknya kita sharing. Kali ini saya akan mencoba mengingat-ingat kembali atau akan mengulas studi kasus SAR yang keempat, yaitu tentang pengalaman saya mengikuti operasi pencarian pesawat Sukhoi di tahun 2012 silam yang hilang di Gunung Salak. Nah, sebelum itu saya coba ingat-ingat kembali dan mencari berita. Berikut kronologis yang saya dapatkan. Kronologis kecelakaan Sukhoi SSJ-100 yang dibacakan oleh Menhub. Pukul 14.10, ini hari Rabu. Pukul 14.10 WIB minta izin untuk start engine. Lalu pukul 14.21 WIB take off melalui runway 06 menuju ketinggian 10.000 kaki. Kemudian pukul 14.24 WIB melakukan kontak dengan ATC Bandar Udara Soekarno-Hatta pada radial 200 Halim Perdana Kusuma, very high frequency, omnidirectional range. Pukul 14.26 WIB pesawat minta izin untuk turun ke ketinggian 6.000 kaki. Pukul 14.28 WIB pesawat meminta melakukan memutar 360 derajat orbit right di atas training area Atang Sanjaya. Pukul 52 WIB ATC Bandara Soekarno-Hatta memanggil pesawat karena tidak terlihat pada monitor radar. Pukul 14.55 WIB ATC Bandara Soekarno-Hatta melaporkan kejadian hilangnya target kepada ATS koordinator. Pukul 15.35 WIB ditetapkan uncertainty phase. Pukul 16.05 WIB ATC Bandara Soekarno-Hatta menghubungi SAR. Pukul 16.55 WIB ditetapkan kondisi alerting phase. Pukul 18.22 WIB ditetapkan kondisi distress pass karena bahan bakar dinyatakan habis. Jadi itu disimpulkan pukul 16 sore itu WIB ditetapkan kondisi demikian, distress pass. Jadi itu sekilas. Lalu saya mendengar berita tersebut dari teman melalui waktu itu melalui SMS. Bang, lu nggak ikut ngesar itu pesawat Sukhoi hilang. Ada pesawat Sukhoi hilang. Terus akhirnya saya bales, biarin aja, kan pesawat tempur dan itu bukan ranah kita gitu. Nah, maksud saya tuh dalam hati waktu itu saya nggak tahu kalau pesawat Sukhoi itu ternyata ada pesawat penumpang pesawat besar yang sedang depo flight, joy flight. Nah, saya tidak terlalu menggubris berita itu dari teman saya itu atau dari junior lah lebih tepatnya. Nah, kemudian begitu saya tiba di rumah, karena waktu itu masih di jalan, saya tiba di rumah, saya lihat berita-berita di televisi. Nah, di situ ternyata sudah ramai berita tentang hilangnya atau tidak diketahui kemana rimbanya si pesawat tersebut, pesawat Sukhoi tersebut. Nah, kemudian baru saya lihat ternyata itu adalah pesawat penumpang yang terakhir beritanya adalah memuat 45 orang di dalam pesawat tersebut. Jadi saat itu saya mencoba mendengarkan baik-baik dari beberapa channel TV itu
saya perhatikan, dan ternyata memang pesawat tersebut adalah pesawat yang sedang demo untuk mungkin kepada calon kliennya, calon pembelinya, sehingga saat itu izin terbangnya adalah dari Bandara Halim ke arah selatan sampai ke arah Pelabuhan Ratu, nanti kembali lagi rencananya ke Halim. Nah, ternyata hingga sore hari sampai dinyatakan, oh kalau pesawat ini tidak kembali lagi ke Halim, artinya bahan bakarnya dinyatakan habis lah, dan berarti kemungkinan pesawat itu hilang. Nah, itu kesimpulan pertama. Lalu saya cari lagi berita, kemudian ada hal yang sangat penting, yaitu tentang pesawat tersebut lost contact atau lost detect. Jadi saat itu saya masih belum tahu itu apa artinya lost contact dan lost detect. Yang ada di pikiran saya adalah lost contact adalah kehilangan kontak atau kontak terakhir. Kalau lost detect adalah hilangnya dari deteksi radar. Jadi mungkin itu perkiraan saya, perkiraan dalam otak saya saat itu begitu. Nah, kemudian itu adalah poin yang paling penting bagi saya. Sementara saat itu saya langsung membuka laptop dan untuk melihat Google Earth. Kemudian saya matchingin dengan koordinat yang disebutkan dari berita tersebut. Kemudian saya coba cari-cari, mendekat ke ke koordinat tersebut ke dalam Google Earth, dan terdeteklah di areal Gunung Salak. Jadi itu yang sangat masuk akal. Yang kedua, dimasuk akalnya begini, pesawat tersebut tujuannya adalah demo flight yang izin terbangnya adalah ke arah selatan. Kenapa ke arah selatan? Karena arah selatan itu adalah jalur yang sangat sepi penerbangan. Jadi bisa disimpulkan jalur yang ramai penerbangan itu pastinya jalur ke utara, ke timur dan ke barat. Ya, itu gambaran awal. Lalu setelah ketemu di Google Earth, koordinat tersebut saya coba masukkan, saya coba plot. Nah, kemudian saya mendeteksi atau mencoba mengira-ngira, ya semacam dukun lah. Jadi saya taruh kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3, dan kemungkinan 4. Itu saya analisa sebelum saya berangkat. Jadi kemungkinan 1, 2, 3, dan 4 itu kemudian saya capture, lalu saya iseng-iseng aja, dan masih ada postingannya sampai sekarang tuh di Facebook. Jadi saya upload, saya update. Ini kemungkinan 1, ini kemungkinan 2, kemungkinan 3, dan kemungkinan 4. Dan ternyata terakhir begitu nanti di cerita terakhir itu ternyata benar. Pesawat tersebut ditemukan di poin kemungkinan 3 tuh, di 1, 2, 3, 4, jadi di kemungkinan 3. Dan posisinya ada di saddle antara puncak Salak 1 dan Salak 2. Nah, saya mengawali dari data itu, kemudian ya sudah, saya coba packing perlengkapan, kemudian cari-cari berita. Ya, saat itu yang terdekat yang bisa saya hubungi adalah teman-teman dari Universitas Pakuan, yaitu dari Wapalapa. Oh, direspon, oh deh, merapat aja sini guys. Oke deh, besok pagi-pagi gue coba ke situ, gue merapat. Nah, akhirnya malam itu setelah packing segala macam, saya izin sama istri untuk besok pagi saya berangkat. Jadi pagi-pagi itu setelah subuh saya berangkat pakai motor menuju ke kampus Pakuan, dan saya bergabung dengan teman-teman di Unpak atau Wapalapa, terus bareng-bareng menggunakan kendaraan. Saya juga nggak tahu waktu itu mereka akan kemana. Nah, kemudian pokoknya saya ikut aja lah dengan kendaraan kampus tuh, yang kemudian kendaraan tersebut mengarah ke daerah kaki Gunung Salak atau daerah Salak Endah atau daerah Pasir Rengit, Gunung Bunder. Nah, di situ.
Nah, di situ ternyata udah berkumpul banyak orang tuh dari berbagai macam latar belakang lah, ada militer juga di situ, ada BRIMOB, ada mungkin loreng-loreng banyak juga, masyarakat sipil juga banyak. Nah, lalu kalau saya juga tidak lupa berbekal peta topografi. Jadi saya bawa, terus teman-teman dari Pakuan juga bawa akhirnya satu sheet, satu lembar peta topografi daerah Gunung Salak. Nah, pagi itu sekitar pukul 8 itu kalau tidak salah harinya hari Rabu. Jadi anggaplah itu hari pertama. Jadi saat itu memang belum terdengar lagi berita tentang pesawat tersebut ditemukan di mana gitu, masih dalam pencarian. Nah, tanpa semangat kita semua tidak tahu lagi beritanya, ya akhirnya kalau kita diskusi itu di daerah depan warung lah saat itu rame-rame. Jadi masing-masing lah tuh diskusinya nggak jadi satu, kelompok. Yang kemudian saya bersama teman-teman dari Pakuan memutuskan untuk menuju ke titik lokasi. Tapi dari daerah situ saya bilang ini terlalu jauh kalau untuk ke titik poin yang saya plot di peta itu untuk menuju ke situ. Tapi dari Pasir Rengit, ya habis gimana lagi, kita udah di sini. Ya oke lah, kita sepakat. Jadi masing-masing membubarkan diri nih per kelompok yang kemana kita nggak memantau. Nah akhirnya kita itu kalau tidak salah saat itu ada sekitar ber-11 orang. Kemudian setelah kita cek semua perlengkapan segala macam, berangkatlah kita menuju ke Kawah Ratu trekking gitu. Itu trekking hari pertama. Jadi kita berangkat tuh udah agak siang, udah mungkin sekitar jam 10, jam 11. Nah, kita trekking dari menuju Kawah Ratu dari arah Pasir Rengit itu memang pelan sekali karena saat itu saya nggak kebayang juga ternyata jalannya sangat perlahan karena ada teman-teman yang muda-muda ini bawa ransel besar tanpa saya tahu karena saat itu nggak dicek satu persatu, yang poin-poinnya aja dicek, perlengkapan, perbekalan aman untuk sekian hari, kurang lebih untuk 4-5 hari ke depan untuk sekian orang aman. Nah, kira-kira sampai siang tengah hari itu kita masih belum sampai Kawah Ratu. Sekarang sampai jam makan siang pun belum nyampe Kawah Ratu. Setelah itu perjalanan kita lanjutkan. Singkat cerita menjelang sore lah kita sampai di daerah Kawah Ratu, terus kemudian kita melintas ke arah Cangkuang saat itu, jadi dekat Javanaspa. Nah, karena waktu sudah sore, kemudian kita memutuskan untuk membuat atau ngecamp di situ, jadi berbivak di daerah situ. Nah, dari setelah berbivak di situ barulah kita ketahuan ternyata anak-anak muda ini, ada 4 orang anak muda ini dengan ransel besar-besar itu dibekali alat alat SRT, jadi ada tali temali dan sebagainya yang sebetulnya saat itu masih belum perlu karena kita saat itu dalam proses searching. Jadi tahap SAR itu ada 2, search and rescue. Jadi pada saat tahap itu adalah tahap search untuk mencari posisi atau mencari lokasi benda atau pesawat tersebut di mana lokasinya. Nah, setelah dicek kembali perlengkapannya, ternyata banyak barang-barang yang belum kita perlukan yang bisa terevaluasi dengan alat-alat ini sekarang kita bawa itu sangat menghambat pergerakan karena berat itu. Nah, kemudian kita putuskanlah untuk besok pagi alat-alat ini harus dibawa turun, dipulangin, dikembalikan turun. Nah, sepakat. Jadi dipisah-pisah dulu tuh alat-alat yang tidak diperlukan, ternyata ada 2 ransel yang tidak diperlukan tuh. Kita bawa yang perlu-perlu aja. Nah, kita utus besok paginya untuk 2 orang
turun membawa alat-alat yang tidak dipergunakan dan tidak lagi bergabung dengan kami nih 2 orang ini. Kemudian ya akhirnya kurang lebih kita ada 9 orang lah itu yang tersisa pagi itu. Nah, jadi ceritanya saya singkat, kemudian keesokan paginya hari kedua kita sepakat untuk menyusuri Sungai Cikuluwung. Jadi Sungai Cikuluwung adalah sungai yang mengalir melalui daerah Kawah Ratu. Jadi kita tidak melalui jalan setapak, tidak melalui trek pendakian Gunung Salak 1. Jadi kita menyusuri areal Cikuluwung karena kemungkinan besar itu adalah searah dengan koordinat yang udah saya plot kemarin. Nah, kita tetap fokus menuju titik tujuan situ. Jadi kalau kita melalui jalur setapak pendakian ke Gunung Salak 1 itu kemungkinan jauh dari arah itu. Nah, jadi saat itu hari kedua pendakian ini cuaca lumayan cerah gitu. Cuaca cerah tapi kita tidak bisa karena saat itu masih komunikasi, kita nggak bawa radio dan kita sama sekali tidak ada koordinasi atau apa dengan posko karena memang belum ada pembentukan posko dimanapun saat itu. Jadi kita bersembilan sepakat menelusuri Sungai Cikuluwung. Nah, di hari kedua ini kira-kira pukul menjelang sore lah, pukul 14.30-an sekitar segitu, itu kita menelusuri kanan kiri Sungai Cikuluwung dan menemukan serpihan. Jadi serpihan bentuknya semacam busa yang saat itu ya sangat aneh gitu. Busa tersebut ada di daerah situ yang jauh dari manapun gitu, jauh dari jalur pendakian atau siapa yang akan membuang busa di situ. Yang kemudian setelah kita analisa, ya sepakatlah bahwa ini bukan dari pendaki atau bukan dari apa gitu. Dan kita sepakat ini kemungkinan besar dari serpihan pesawat tersebut gitu. Nah, udah mulai itu ketetapan hati udah mulai mantap. Jadi kita lanjut pendakian. Jadi nah hari kedua menjelang sore kita putuskan untuk mencari tempat yang bagus untuk kita membuat bivak atau tempat bermalam malam kedua. Nah, di malam kedua ini kita berbivak di tepian sungai lah, tepian Sungai Cikuluwung. Lalu seperti biasa aktivitas kita tidak terlalu banyak karena memang kalau pergerakan gitu kita harus hemat-hemat tenaga. Jadi setelah makan malam dan lain-lain, kita tidak banyak membuang-buang energi, kita istirahat tidur gitu. Nah, kemudian itu masih di daerah pertengahan. Nah, kita lanjut esok harinya. Jadi hari ketiga pendakian. Jadi hari ketiga pendakian itu malah nihil sama sekali. Terus sepanjang hari kita nyusur kanan kiri Cikuluwung bahkan ke sungainya. Jadi kita lintas-lintas lewat daerah atau lokasi yang kita bisa terobos gitu. Karena memang lokasinya rimbun sekali gitu, hutan Gunung Salak di lembahan Cikuluwung tersebut. Nah, kemudian hari ketiga tersebut kita nihil sampai di ketinggian 1.900-an gitu. Kurang lebih 1.800 sampai 900-an ini udah hampir mendekati lokasi yang kita tuju. Jadi udah mau mendekati lokasi sadel Gunung Salak. Nah, kita kembali beristirahat di situ. Jadi malam ketiga itu sama kita berbivak tidak jauh atau membuat tempat beristirahat tidak jauh dari sungai karena cari tempat yang nyaman supaya dekat dengan air, supaya kita untuk mengambil sumber air untuk minum itu tidak terlalu jauh, kita buat agak nyaman. Nah,
seperti biasa kita buat perapian dan masak-masak untuk makan malam. Nah, kemudian malam itulah ada kejadian yang cukup unik gitu. Jadi cukup uniknya tuh sekitar pukul 10 malam kita sepakat untuk light off atau untuk istirahat. Nah, baru kita mau mulai tidur. Jadi mulai masing-masing mau tidur ini berbaris lah, udah siap-siap di dalam sleeping bag masing-masing. Kemudian setelah kurang lebih 10 sampai 20 menit kita tidur, jadi posisinya tuh antara ini kita tidur, nah ini saya misalnya ini berselang satu teman, ini satu lagi ada teman saya yang namanya si Trisna atau suka dipanggil Batak. Nah itu malam itu dia ngigo awal-awal seperti orang kedinginan gitu, seperti orang kedinginan. Begitu ngigo seperti orang kedinginan di inilah disikut oleh teman saya tuh, dan kaki saya juga karena terganggu gitu kuping saya deh, kaki saya selengkatin ke sana untuk ngedorong dia supaya berhenti ngikonya karena cukup mengganggu. Nah, alih-alih dia tidak berhenti malah bangun, dia berdiri lalu berdiri maksudnya dari tidurnya, terus diam, lalu ngoceh lah tuh. Ngoceh dengan suaranya bener-bener itu suara perempuan gitu. Suara perempuan semacam orang kesurupan dan masuk kerasukan. Suara perempuan itu terdengar jelas oleh teman-teman semua. Jadi ada satu poin yang saya dengarkan, kata-katanya seperti ini kira-kira. Teman-teman, terima kasih ya teman-teman. Tolong turunkan kami dari atas gitu. Nah, itu semua mungkin yang merinding, termasuk saya merinding. Akhirnya kita dengarkan semua apa yang dia ocehin itu. Karena hal yang aneh, sangat aneh. Laki-laki dan nggak biasanya dia nggak mungkin bisa suara perempuan itu, menirukan suara perempuan ini bukan bercanda dia, walaupun ini kita sering bercanda tapi saat itu nggak mungkin itu bercanda. Dan setelah selesai kesurupannya dah dia diem terus tidur lagi, mau tidur lagi kita kan jadi nggak nyenyak gitu, nggak nyaman. Akhirnya saya coba menghidupkan kembali perapian yang tadinya menyala dan sudah mati. Dan uniknya lagi itu perapian seperti bekas disiram air, jadi sangat susah mau dihidupkan kembali. Nah, maksud saya tuh supaya kita mau bahas kembali nih kejadian malam itu sebelum si Trisnanya ini kembali terlelap tidur gitu. Namun perapian bekas api unggun ini susah sekali. Akhirnya kita nggak usah matiin gitu, kita nggak usah hidupin lagi. Udah kita balik tidur aja, cuman suasananya jadi agak horor, sedikit horor gitu ya. Tapi karena memang badan lelah dan capek, ya tidurlah kita semua. Nah, kembali keesokan harinya, itu hari ke-1, 2, 3, nah hari ke-4, itu kan target sudah deket. Jadi kira-kira kalau ketinggian Gunung Salak itu 2.200-an, nah kita udah di 1.800-an atau lebih, antara 1.850. Karena saat itu juga kita nggak terlalu perhatiin, walaupun saya bawa GPS, cuman lupa mengkalibrasi pastinya untuk elevasinya. Lalu kita lanjut. Nah itu kanan kirinya sudah mulai terjal dan lumayan susah gitu. Dan untungnya kita ada dalam satu regu ini ada 2 orang yang punya skill manjat. Saya lupa namanya. Dan saat itu memang kita peralatan itu yang dibawa turun hanya yang kita tidak perlukan, tapi setiap orang tetap kita bawa webbing dan berlebih lah, mungkin ada yang 2, 1, setiap orang bawa webbing. Yang akhirnya webbing itu kita sambung-sambung jadi panjang untuk dibawa oleh si leader
Jadi kalau ada areal yang terjal itu Vico namanya. Si Vico ini manjat, kemudian nanti tali ini akan dibuat di anchor, dicantolkan di pokok-pokok atau di batang kayu. Nah, baru teman-teman yang lain itu akan manjat dengan menggunakan bantuan webbing tersebut tuh sampai di. Nah, kira-kira pukul 10 sampai pukul 11 tuh udah mulai terdengar itu ada keramaian di atas tuh udah mulai terdengar. Wah, rame ini sepertinya nih. Woi, ini rame di atas nih. Wah iya, kayaknya bener ini bang, katanya. Iya bener. Ya udah ayo kita makin semangat tuh, makin semangat dan mulai suara-suara itu mulai terdengar keras gitu, mulai mendekat, mulai kenceng suaranya. Sampailah kita di atas tuh di saddle yang saat itu mau udah rame tuh, wah udah rame banget dari mana-mana sudah. Jadi memang udah sepanjang itu tuh suaranya udah rame banget. Udah tarik, tarik lagi, tarik. Nah, sampailah kita di jajaran barisan mereka tuh yang sedang berusaha menarik ke Karmantel tuh udah banyak di situ. Jadi ternyata memang sudah ditemukan apa lokasi pesawat tersebut dan mereka sudah ramai mengevakuasi evakuasi mayat-mayat atau serpihan-serpihan yang ada di bawah. Nah, nggak pakai lama kita begitu ketemu dengan beberapa orang personil, kagetlah mereka tuh, dari mana ini? Wah ini Pak, ya waktu itu loreng banyak banget itu. Mungkin ada yang dari Kopassus dan lain-lain karena ada baret merah, ada baret hijau gitu. Kalian dari mana? Kita dari bawah Pak. Oh kok bisa masuk? Wah panjang ceritanya Pak. Ya udah silakan bergabung. Nah, kemudian kita coba naik ke atas ke arah puncak. Nah, kemudian setelah nyampe di puncak, kita kumpulkan semua ransel-ransel dijadikan satu, terus membuat bivak untuk kita berlindung, untuk kita bermalam, dan kita bagi tugas. Ada sebagian yang stay di areal bivak dan bergabung dengan teman-teman yang lain. Nah, sebagian besar ikut turut membantu sambil mengecek ke daerah yang di bawah di saddle tempat kejadian pesawat tersebut. Jadi kita ada yang bantu ikut narik dan seterusnya. Cuma terus terang saya tidak berusaha untuk melihat ke bawah karena dasarnya satu, dari dulu memang saya tertarik untuk searching aja sampai ke lokasi dan begitu ketemu saya tidak pernah mau ikut mengevakuasi karena banyak juga dari cerita-cerita saya tuh yang ngebully, masa iya ada tim SAR takut dengan mayat ini. Jadi itu bedanya. Jadi bedanya ada search, ada rescue. Jadi kalau saya dimanapun pasti terlibat di search-nya gitu, pencariannya. Dan setelah poin atau titiknya ketemu atau subjeknya ditemukan, biasanya saya hanya melibatkan diri ke yang lain, misalnya ikut bantu masak lah, ikut di bivak lah sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu saya juga bawa kamera, kemudian saya coba abadikan, nanti mungkin ada dokumentasi yang saya bisa share untuk bukti saat itu. Jadi, nah memang tidak akan terlihat itu serpihan-serpihan atau mayat-mayat yang dievakuasi ke situ karena sampai di atas itu sudah ditaruh di dalam kantong mayat. Jadi dari bawah memang udah disatukan di dalam kantong mayat. Ditarik ke atas. Nanti di daerah puncak itu dikumpulkan di situ. Setelah ada beberapa kantong, barulah ada helikopter yang datang untuk menjemput paket-paket tersebut tuh, dan helikopternya pun tidak landing, tidak mendarat, jadi hanya menjulurkan tali. Nanti tali tersebut untuk mencantolkan si kantong-kantong mayat dan terbang kembali. Jadi poskonya kalau tidak salah di daerah Pasir Pogor tuh di situ. Nanti baru dievakuasi lagi serpihan-serpihan tersebut ke rumah sakit di rumah sakit Polri. Nah, kira-kira itu hari ke-4 atau ke-5 saya bergabung dengan mereka. Jadi saya nggak lama tuh, mungkin kita
2 malam di puncak ikut serta. Sampai di satu ketika di puncak tersebut dibabat, dibuat landasan untuk bisa landing helikopter. Saya pikir kan udah apa namanya, serpihan-serpihan atau potongan-potongan yang ada di dalam kantong mayat itu kan sudah bisa diangkat, kenapa harus mendarat? Ternyata ada satu entah panglima entah apa yang ingin mengecek lokasi sehingga daerah puncak itu dibuat landasan helikopter. Saat itu memang helikopternya cukup besar, Super Puma kalau tidak salah tuh. Nah, begitu sudah mulai banyak yang terlibat di operasi SAR tersebut, dan kita juga kondisi badan juga udah mulai melemah, dan saat itu juga ada juga tim SAR yang baru datang tuh, tim SAR dari apa namanya, Soviet ya, dari pemilik pesawat lah, dari negara asalnya tuh, yang ternyata ya taruhlah mereka biasa di Elbrus, nah, tapi di Gunung Salak pun takluk karena medannya memang satu licin dan apa terjal yang ya kira-kira begitulah. Walaupun tidak bersalju tapi Gunung Salak ini tipikalnya memang apa sangat sulit lah. Walaupun dia tidak terlalu tinggi hanya 2.200-an tapi medannya cukup menguras tenaga dan cukup licin. Nah, saya tidak lama berada di situ, kira-kira 2 malam berada di puncak, hanya ya akhirnya jadi kayak apa ya, jadi kayak tugasnya nggak jelas. Kemudian tidak lama di situ saya memutuskan untuk turun ke base camp ke arah posko. Jadi ternyata poskonya ada 2, satu di Cimelati, satu lagi di Pasir Pogor. Yang Pasir Pogor ini untuk transit apa namanya, mayat-mayat yang dari kantong ini dibawa oleh heli ke Pasir Pogor. Jadi mungkin ceritanya seperti itu, cerita yang pernah saya ikuti, ikut terlibat di dalam operasi pencarian SAR Sukhoi. Jadi kenapa saya melalui jalur itu? Karena saat itu memang belum ada berita di mana lokasi pesawat itu berada. Jadi kita semuanya masih ngarang, dan ternyata berita terakhir kenapa pesawat itu bisa ditemukan saat itu, ya kemungkinan begitu hari kedua kita pendakian atau kita trekking, itu kan cuacanya cerah, secerah-cerahnya tuh. Jadi dia bisa dilihat dari atas, dari helikopter. Jadi bendanya atau si pesawatnya ini bisa terlihat dari atas, kemudian dari atas diplot posisinya melalui GPS. Nah, lalu kemudian setelah dilaporkan barulah dikirim tim darat itu untuk untuk menuju ke titik tujuan dengan jalur yang tercepat. Jalur yang tercepat itu saat itu ya pasti jalur dari Girijaya tuh. Nah, mungkin itu apa ya, pengalaman-pengalaman yang bisa saya sampaikan. Cuma poinnya begini, jadi apapun saya mengikuti operasi SAR itu nggak asal-asal ikut-ikut aja, tapi coba menganalisa ini apa sih, kejadiannya tuh kejadian apa, seperti apa, bagaimana, lalu analisa-analisa atau data-data apa yang kita bisa perkuat untuk meyakinkan bahwa kita menuju ke titik tujuan yang benar. Jadi tadi bekal saya adalah koordinat lost contact atau lost detect, terus arah apa namanya, arah penerbangan. Jadi dari Halim menuju ke selatan itu kan melintasi 2 gunung, satu Gunung Salak dan Gunung Halimun. Nah, diperkuat dengan koordinat ini ternyata adanya di Gunung Salak, jadi lebih menyempit ke situ. Nah, kemudian kenapa pesawat ini tidak kunjung bisa ditemukan saat itu, tidak cepat diketahui di mana keberadaannya, ya karena di antara lembah Gunung Salak ini, jadi di tengah-tengah. Jadi ini ada puncak Salak 1, ini puncak Salak 2, nah ini saddle-nya. Nah, disinilah trouble-nya, disinilah tempat kejadiannya. Jadi meledak pun pesawat tersebut itu nggak akan terdengar oleh warga.
Jadi logikanya seperti itu. Jadi kalau saat itu pesawat tidak di situ atau di lereng-lerengnya salah, pasti sudah terdengar oleh warga dan cepat akan ditemukan. Nah, karena di tempat yang tersembunyi dan seperti semacam tertutup oleh dinding salak 1 dan salak 2, inilah yang kemungkinannya susah ditemukan atau susah dideteksi atau tidak terdengar oleh siapapun. Jadi kira-kira itu kesimpulannya. Nah, singkat cerita, setelah saya turun dan ramailah itu orang, makin ramai apa teman-teman atau potensi-potensi SAR yang menuju ke lokasi. Nah, sampai operasi SAR tersebut ditutup pun pada dasarnya itu serpihan-serpihan yang ada di situ tidak habis di clean, tidak bisa sebersih mungkin, tetap masih banyak karena itu mencar nyangkut di antara pepohonan, di tebing, dan sampai sekarang pun bangkai pesawat yang besarnya itu masih ada di sana dan menjadi apa ya, menjadi peringatan khusus bagi kita yang ya, mau berziarah atau melihat titik kejadian tersebut. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Selamat malam dan kita ketemu di studi kasus SAR berikutnya, mungkin yang kelima. Demikian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.